Itu yang menjadi salah satu strategi kita. Artinya kalau kita mau bertahan hidup ya sebisa mungkin kita bisa mengadaptasi lingkungan yang terus ada perubahan. Kami terus terang secara spesifik belum pernah menghitung ya, tetapi kalau boleh saya hitungan kasar aja ya mungkin sekitar 70 M lah mungkin ya, 70 M nilai aset. Apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang banyak dinasihatkan para yai, para ulama kita, disitulah seharusnya kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul bisa memberikan manfaat itu. Yang penting 40 rumah ke utara tidak ada yang lapar, ke selatan, ke barat, ke timur nggak ada yang lapar. Itu target utama, ya udah itu aja dulu. Kalau kita sudah memenuhi target itu, Allah pasti akan memberikan target yang lebih besar. Berarti 400 rumah yang ke sana, 4.000 dan seterusnya. Secara prinsip kami ingin kehadiran Kampung Coklat itu betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian, yang mendoakan nanti akan banyak. Disitulah sukses sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksin Al-Fatah. Saya diamanai menjadi Direktur Pengembangan Bisnis di PT Kampung Coklat Blitar ini. Jadi sejarahnya dulu kita itu, owner kami Haji Khalid Mustafa itu ternak ayam petelur. Nah, ternak ayam petelur terus kemudian mengalami kolaps begitu. Di saat itulah beliau kemudian beralih untuk mengelola kebun kakao yang sudah ada yang ditanam oleh mertua beliau. Ini yang kemudian dilanjutkan, akhirnya banyak petani yang diajak untuk nanam. Sampai akhirnya kita trading karena banyak biji kakao yang ngumpul di tempat kami ini. Di fase berikutnya di tahun 2013 kami mulai membuat pabrik yang memproduksi coklat dan alhamdulillah itu berhasil. Baru di tahun 2014 sebagai strategi promosi itu kita jadikan tempat ini menjadi tempat wisata edukasi yang kami beri nama Kampung Coklat. Nah ternyata boomingnya saat itu luar biasa. Masyarakat responnya luar biasa. Mereka datang ke Kampung Coklat ini, banyak sekali yang datang, dan dari situlah akhirnya kita terus berkembang. Dari tanah kami yang sekitar 250 meter persegi, sekarang sudah berkembang menjadi 5,2 hektar yang sudah kita kelola gitu. Jadi kebun di belakang rumah itu dulu awalnya memang tanaman kakao itu yang nanam mertua, cuman ya tanam asal aja, jadi tidak yang kemudian dipersiapkan untuk memproduksi kakao, bahkan saat panen pun masih bingung ini mau dijual kemana begitu. Akhirnya Pak Khalid inilah yang kemudian mencari pengepul begitu, dapat di daerah Sumber Pucung Malang. Di sana waktu itu masih harga Rp9.000. Nah di harga Rp9.000 ini dirasa masih sangat menguntungkan, betapa tanaman yang dibiarkan begitu saja tumbuh berbuah. Nah ini bisa kita panen dan hasilnya bisa kita jual Rp9.000 per kilo. Nah belakangan akhirnya Pak Khalid merasa bahwa ini harusnya ada harga yang lebih baik. Beliau memutuskan untuk mencari informasi itu ke Tanjung Perak di Surabaya, dan ternyata benar di sana itu harganya Rp16.000 per kilogramnya. Jadi ada selisih Rp7.000 yang selama ini ya jadi marginnya pengepul dan sebagainya itu yang kemudian kita akses. Akhirnya banyak petani yang berbondong-bondong ngirim kakaonya ke sini, dan dari situlah akhirnya kita dikenal waktu itu sebagai salah satu produsen kakao yang sampai sekarang kita masih berjalan, tidak kurang dari 14 ton setiap harinya biji kakao yang kita kirim, baik untuk pabrikan dalam negeri maupun sebagian juga kita ekspor ke Malaysia. Jadi kalau kakao itu Blitar itu memang tidak begitu banyak. Yang banyak justru daerah-daerah di contoh seperti Kabupaten Madiun, Ponorogo, Gunung Kidul, Jogja, terus kemudian di Pekalongan, Batang, itu mereka ngirimnya ke tempat kita. Dari situlah biji kakao ini kemudian kita sesuaikan speknya sesuai dengan permintaan, baru kita supply ke pabrikan, kita ekspor begitu. Jadi pabrikan yang ada di Indonesia ini ya kebanyakan dari kita juga biji kakaonya. Tidak ada yang kita rencanakan jauh-jauh gitu. Kita ngalir aja gitu. Hari itu masalah apa yang kita hadapi, itu yang kita carikan solusi. Sama ketika kita misalnya fokus pada saat itu trading ya. Waktu itu kepikiran aja, masa iya kita ini hanya menjadi supplier bahannya saja gitu. Masa kita nggak bisa sih bikin coklatnya sendiri gitu. Nah, berangkat dari kegelisahan itu, akhirnya kita berangkat studi banding ke satu pabrikan di Bandung sana, pabrikan coklat.
yang kebetulan itu kakaonya juga kita yang supply bahannya itu. Dari situ akhirnya kita punya optimisme bahwa wah ini bisa kita bikin sendiri begitu. Karena kita juga ironis ya, negara kita ini penghasil kakao terbesar ketiga dunia saat itu. Jadi ada yang pertama itu ada Ivory Coast, ada Ghana, kemudian ada Indonesia. Nah, cuman kita tidak pernah punya brand image di luar negeri bahwa kita ini penghasil coklat. Yang punya image itu justru negara-negara di Eropa, yang notabene-nya mereka malah nggak punya pohon sama sekali. Dari situlah kami merasa bahwa ini perlu nih, Indonesia harus dikenal juga sebagai penghasil coklat. Tidak sekedar penghasil bahan coklat, tapi penghasil coklat juga itu. Nah, kemudian ini terus berkembang, akhirnya kami juga ada riset and development juga untuk produk. Bagaimana kita membuat produk yang harganya masih terjangkau, tapi masyarakat bisa mendapatkan coklat yang betul-betul original. Karena berbicara coklat ini ternyata luas sekali. Di situ ada coklat kompon, ada coklat couverture misalnya. Kompon ini dia menggunakan lemak nabati, jadi tidak menggunakan lemak kakao. Nah, sementara yang couverture ini, yang kualitasnya terbaik ini menggunakan lemak butter, lemak kakao itu sendiri. Ini yang coba kita hadirkan ke masyarakat bahwa kita ini penghasil kakaonya, kita juga harus bisa menikmati coklat yang lezat itu gitu. Jadi jangan hanya menerima tanda kutip sampahnya saja gitu. Karena perlakuannya begini. Biji kakao yang kering itu kita jual misalnya di Malaysia begitu ya. Nanti di sana itu akan di-grade ulang. Di situ akan dipetakan nih, yang kualitas bagus-bagus kirimnya ke Eropa. Kualitas yang ke nomor 2-nya mungkin kirim ke USA. Dan seterusnya sampai yang jelek ini kembali lagi ke Indonesia. Itu yang diimpor oleh pabrikan-pabrikan yang saya nggak mau sebut ya. Tapi ada yang mainnya seperti itu. Bahkan kulit bijinya itu banyak perusahaan yang konon menggunakan kulit bijinya itu sebagai bahan coklatnya. Kita yang nanam, kita dapat kulit. Nah, ini yang saya nggak mau gitu. Kita nggak mau di situ. Akhirnya kita mau menghasilkan satu produk yang betul-betul berkualitas, yang harganya masih terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Hanya mungkin kalau itu kita lakukan sendiri gitu. Kalau kita serahkan ke pabrikan di luar, ya mungkin ya itu tadi kita kirimkan ke sana raw materialnya, kembalinya dalam produk yang mungkin nakalnya di sana itu gini juga. Mereka berpikir, oh ini untuk pasar Indonesia nih, kasih aja yang kayak gini. Mereka udah mau kayak gini. Jadi yang bagus-bagus dikirim ke pasar Europe, yang kualitasnya paling rendah dikembalikan lagi ke Indonesia. Itu yang kita nggak mau gitu. Kita harus bikin sebuah terobosan. Petani harus mendapatkan harga yang layak, yang pertama. Yang kedua, harus ada value added. Sehingga ketika keluar, sebisa mungkin kita sudah dalam bentuk produk jadi. Jadi secara prinsip Kampung Coklat ini punya 3 core bisnis ya. Yang pertama itu adalah trading, jual beli biji kakao itu. Kemudian yang kedua yaitu pabrikan pembuatan coklat itu sendiri. Dan yang ketiga adalah wisata edukasi ini. Nah, sebenarnya 3 ini saling berkaitan. Artinya ketika ngomong pabrik kita juga butuh raw material berupa biji kakao. Berarti butuh tradingnya tadi. Wisata ini sebenarnya sebuah strategi kita untuk memasarkan produk coklatnya ini. Kita ciptakanlah wisata. Dengan ada wisata ini pada akhirnya satu manfaatnya masyarakat tahu betapa kita ini sangat kaya sekali gitu. Raw material kakao itu melimpah di kita dan kita ternyata bisa bikin sendiri coklatnya. Ini yang mau kita edukasikan kepada masyarakat secara luas. Yang kedua, tentu karena pariwisata, endingnya pasti kalau mereka pulang bawa oleh-oleh apa. Nah, itu yang kita siapkan berupa produk coklat itu tadi gitu. Tapi secara prinsip kami punya optimisme bahwa ini baru satu komoditi coklat. Ini belum ngomong komoditi yang lainnya. Komoditi coklat aja bisa kita breakdown sedemikian panjang sampai ini betul-betul bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat di sekitar. Nah, ini terbukti di kita, di galeri kita itu ada banyak sekali produk yang itu combine dari masakan atau mungkin jajanan daerah begitu yang kita kolaborasikan dengan coklat. Akhirnya ketemu di situ ada jenang coklat, dodol coklat, wajik coklat, terus kemudian juga ada keripik pisang coklat. Ini yang memberikan peluang kepada masyarakat luas, khususnya kepada karyawan kami juga untuk menjadi supplier yang mensuplai produk-produk itu tadi ke dalam Kampung Coklat. Sehingga tidak mengherankan karyawan di Kampung Coklat itu meskipun sehari-hari beliau itu misalnya nyapu di sini, cleaning service gitu ya, di rumah punya karyawan dia karena dia mensuplai produk ke Kampung Coklat juga gitu. Jadi dia karyawan sekaligus kita dorong mereka untuk menjadi entrepreneur juga gitu. Itu yang terjadi di Kampung Coklat. Jadi kadang-kadang kan ada nih perusahaan di rumah nggak boleh nyambi, kali itu malah didorong ya? Justru kami dorong. Kesuksesan kami itu tolak ukurnya adalah ketika karyawan ini, ketika mereka sudah resign, pensiun, mereka sudah punya corporate, mereka sudah punya usaha sendiri. Itu yang kita dorong. Kami punya keyakinan bahwa semakin banyak kami memberikan manfaat
itulah keberhasilan kita. Jadi bukan hanya secara finansial kita dapetin uang, bukan itu. Itu mungkin bonus aja gitu. Secara prinsip kami ingin kehadiran Kampung Coklat itu betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian, yang mendoakan nanti akan banyak. Disitulah sukses sesungguhnya. Jadi kalau kemudian kita bisa memberikan banyak manfaat, kami meyakini bahwa apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang banyak dinasihatkan para yai, para ulama kita, disitulah seharusnya kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul bisa memberikan manfaat itu. Kemudian bahan yang susu, bahan yang keempat, lemak ya, lemak. Kami memulai launching wisata Kampung Coklat itu tahun 2014. Seperti yang tadi saya ceritakan, kita itu baru punya lahan 250 meter persegi. Kecil sekali. Hanya ada beberapa tanaman kakao di situ. Terus kemudian itu yang sudah kami gunakan untuk edukasi sebenarnya kepada masyarakat. Itu ada kelompok tani, ada mahasiswa, ada pelajar. Nah, baru setelah kami launching menjadi tempat wisata, ini datang banyak sekali rombongan-rombongan sekolah. TK, PAUD, SD, bahkan SMP dan sampai mahasiswa. Ini yang kemudian produk kami itu memberikan materi kepada mereka, penjelasan kepada mereka, betapa pohon kakao yang tadinya kita biarkan begitu saja, ini kalau mau kita rawat lebih spesifik, itu bisa memberikan hasil yang luar biasa. Dan ternyata benar, masyarakat kita masih banyak juga yang belum paham kalau coklat itu sesungguhnya bahannya adalah kakao itu. Masih banyak yang belum paham. Nah, akhirnya di sini kami berikan edukasi, mereka ikut serta menyemai bibit. Nanti kita jelaskan cara perawatan budidayanya seperti apa sampai ketika panen. Nanti ketika panen itu harus kita apakan sampai menjadi coklat. Nah, processing itu bisa dilihat di sini, bisa dipelajari di sini. Nah, endingnya kami berharap banyak orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa kita bisa mengolah coklat sendiri. Dengan demikian, ini mimpi besar kami adalah mendorong banyak orang-orang yang bikin coklat gitu. Sehingga nantinya coklat itu bukan lagi makanan eksklusif. Coklat itu akan jadi makanan yang sama, kita ketemu pecel, sama dengan ketika kita ketemu jenang misalnya. Itu sama seperti itu. Karena banyak orang yang kemudian bisa membuat coklat. Dengan demikian mimpi kami menjadikan Indonesia ini basisnya coklat, itu akan tercapai. Jadi kami sedang mendorong hari ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada semua pihak, agar mereka menyadari bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa untuk kakao ini, dan kita bisa memberikan value added atau memberikan nilai tambah bagi kakao ini, tidak dijual dalam bentuk bahan, raw material, tapi sudah kita jual dalam bentuk produk jadi. Jadi coklat itu mengandung theobromine. Theobromine itu adalah sebuah zat yang dia itu punya fungsi menstabilkan detak jantung kita. Makanya kalau orang mengkonsumsi coklat itu pengen moodnya menjadi lebih baik, lebih rileks. Betul, karena coklat itu punya fungsi menstabilkan detak jantung itu. Jadi kalau detak jantung kita itu konstan, terus kemudian rileks begitu ya, otomatis kita juga bisa berpikir dengan jernih, menghadapi ujian juga enak, menghadapi omelan istri juga nyaman aja. Nah, ini penting. Kakao ini menjadi tanaman yang kalau boleh saya analogikan itu kalau manusia itu mungkin perempuan yang cantik begitu ya. Jadi dia itu butuh perawatan yang memang agak eksklusif. Artinya butuh bedak, butuh lipstik gitu ya, butuh parfum dan sebagainya. Karena pohon kakao ini habitat aslinya hutan hujan Amazon di Amerika Latin sana. Nah, kemudian kakao ini butuh naungan. Jadi dia nggak bisa terkena sinar matahari langsung gitu, nggak bisa. Dia butuh naungan pohon lain. Nah, sehingga kita menjaga agar produktivitasnya itu tinggi, perlu ada pemangkasan, pemupukan. Kita ambil contoh misalnya di Sulawesi ya, di sana kan dikenal sebagai penghasil kakao juga. Bahkan seharusnya kalau ngomong Indonesia itu di mana kakao itu daerah Sulawesi, karena mayoritas kakao itu ada di sana. Cuman perlakuannya beda. Di sana itu ya karena seperti di hutan gitu, dibiarkan tumbuh gitu aja. Kalau pas panen ya diambil buahnya. Kalau enggak sudah dibiarkan itu aja menghasilkan begitu. Artinya kalau kita mau memberikan perawatan yang lebih baik, otomatis mereka juga akan memberikan feedback kepada kita, karena makhluk Allah juga kan gitu. Nah, cuman sayangnya tradisi kita ini agak kebalik-balik gitu. Kita panen kakao, hasilnya itu untuk beli pupuk. Nah, pupuknya untuk mupuk sawah, untuk mupuk padi. Lah ini kan haknya kakao ini sebenarnya. Kenapa dikasihkan ke ini? Nah, makanya kalau kita sebenarnya komitmen di situ, istiqomah di situ, saya yakin bahwa kakao itu masih sangat menghasilkan. Kami terus terang secara spesifik belum pernah menghitung ya, tetapi
Kalau boleh saya hitungan kasar aja ya mungkin sekitar 70M lah mungkin ya, sekitar 70M nilai Asetnya ini, ya, Pak. nilai aset. Salah satu prestasi terbesar kita ya ketika kita mampu melalui fase COVID-19 ini ya, fase pandemi ini. Karena pukulan berat bagi sektor pariwisata dan sektor leisure lainnya itu ketika memasuki pandemi ini. Bayangkan kalau dalam diagramnya bisnis, wisata itu menjadi yang paling bawah, yang paling terdampak buruk oleh pandemi ini. Tapi alhamdulillah di saat seperti itu kita masih sanggup untuk memperkerjakan seluruh karyawan kami dan tidak ada yang dirumahkan sama sekali. Jadi ada sekitar 250 karyawan waktu itu dan sekarang malah bertambah menjadi 360-an karyawan dan alhamdulillah mereka semuanya masih bertahan di sini, mereka masih eksis di sini. Justru di masa pandemi kami gunakan untuk banyak berpikir, berinovasi begitu sampai akhirnya ketemu satu gagasan ada tani modern ini. Nah, di tani modern ini unik. Jadi kami memang khususkan produk yang ada di dalam tani modern ini hanya produk yang memang disiapkan oleh karyawan. Jadi di situ banyak bibit-bibit bunga, bibit buah, bibit sayur. Itu yang memproses, yang mempersiapkan karyawan. Jadi mereka yang supply ke kita begitu. Dan itu yang salah satunya mungkin sebagai upaya kita untuk memberikan daya tahan ya kepada karyawan agar mereka tetap bisa fight di masa pandemi ini. Jadi tani modern itu konsepnya kita siapkan seperti green farm gitu ya. Ada satu lokal tempat yang kemudian itu kita siapkan menjadi tempat orang untuk selfie. Sekaligus mereka juga bisa membeli produk yang ada di situ. Jadi bunga-bunga itu kita display sedemikian rupa cantik begitu, teratur. Nah, kemudian orang bisa membeli bibit-bibit bunga, terus buah itu tadi. Dan itu yang supply, yang mensuplai bibitnya itu ya dari para karyawan itu. Jadi mereka pagi itu kesini banyak yang sambil setor, ngirim pot-pot gitu. Itu jadi bagian tambahan dari konten kita. Dan itu yang kita bangun selama masa pandemi ini. Jadi masa pandemi ini justru kita nggak berhenti, kita malah bangun tani modern itu tadi. Dan kami siapkan konsepnya yang nyaple itu ya karyawan kami begitu. Memang ada pergeseran habit ya, masyarakat yang tadinya mungkin beraktivitas di luar kerja karena kemarin ada work from home itu sehingga mereka agak intens melihat yang ada di sekeliling rumah mereka. Akhirnya mereka berpikir untuk memelihara ikan, nambah tanaman. Nah, itu yang menjadi salah satu strategi kita. Artinya kalau kita mau bertahan hidup ya sebisa mungkin kita bisa mengadaptasi lingkungan yang terus ada perubahan. Iya. Kalau kita gagap merespon atau adaptasi dan perubahan itu ya siap-siap kiamat. Ya, belum tikar. Jadi kami memang komitmen bahwa perusahaan ini tidak sekedar tempat di mana kami mencari rezeki ya, tetapi kami juga berpikir bagaimana kehadiran Kampung Coklat ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas betapa masyarakat muslim itu tidak serta-merta yang miskin-miskin itu bukan, keliru itu. Masyarakat muslim itu mereka yang memiliki kemampuan untuk berusaha. Mereka ada loh yang sukses. Contohnya Kampung Coklat. Kami ingin memberikan contoh ke sana sebenarnya. Nah, sehingga kami berkomitmen untuk selalu menyeimbangkan perjalanan kami itu dari sisi manajemen dan juga dari sisi penguatan di ruhaniah kita itu. Contoh misalnya setiap hari Sabtu pagi kita ada pengajian kitab. Itu ada hikam, terus kemudian irsyadul hibah dan sebagainya. Ini yang kemudian kita ngaji setiap hari Sabtu pagi itu karyawan, tetangga dan warga masyarakat Blitar. Itu tidak kurang dari 2.000 setiap hari Sabtu pagi itu. Di sini? Iya, agendanya ngaji bareng, setelah itu nanti sarapan bersama begitu. Nah, itu yang sudah rutin kami laksanakan sejak tahun 2004. Jadi sejak 2004 itu sudah ada. Dari awalnya hanya 7 orang jamaahnya. Sekarang sudah berkembang menjadi 2.000. Pengunjung kita itu ya rata-rata ya sekitar 1.000 per hari. Itu hari biasa. Jadi kalau pas weekend itu bisa sampai 10.000 di hari Minggu. Kita pernah melakukan semacam survei kecil-kecilan gitu ya. Jadi yang ternyata yang berkunjung ke sini itu 80% masyarakat luar Blitar. Dari Tulungagung, Kediri, Surabaya, kemudian ada yang terusan dari Jogja mau ke Bali itu juga transitnya ke kita, seperti itu. Jadi 80% masyarakat luar Blitar. Ya itu yang saya sangat merasa bersyukur bergabung dengan beliau itu karena pola manajemen yang dikembangkan Pak Kol ini luar biasa. Artinya tidak sekedar kita itu bisnis secara profesional, iya itu tercapai, tetapi tidak sekedar itu. Kita sudah masuk mengikatkan diri itu menjadi sebuah keluarga begitu ya.
betapa Pak Khalid juga sangat care terhadap keluarga saya, dan sebaliknya kita dengan teman-teman yang lain juga demikian. Sehingga yang tercipta itu ya sudah, kita itu bukan kayak kerja gitu. Kebetulan saya juga tinggal di sini juga kan, jadi saya berangkat kerja itu terasa tidak bekerja gitu. Jadi saya seperti ya sudah, saya sedang mendevelop rumah saya sendiri, saya sedang membangun masa depan rumah saya sendiri gitu. Jadi kan beda ya, secara psikologisnya kalau orang mau berangkat kerja itu kan kayak niat, wah mau kerja, iya saya tetap meniatkan itu, tetapi tesnya, rasanya itu sudah ya saya seperti membangun rumah saya sendiri. Itu yang kemudian jangan ditanyakan lagi kalau persoalan loyalitas dan sebagainya, kalau teman-teman ini sudah jauh keluar dari itu, karena banyak di antara kita itu yang sudah meniatkan bergabung, bekerja. Ini tidak lagi persoalan nilai, tidak lagi persoalan finansial atau ekonomi, tapi lebih kepada ya ini bagian dari cara kami mengekspresikan, cara kami beribadah itu ya seperti ini, dengan cara bekerja ini. Ya memang harus kita jiwai ya, artinya memang ya kita akan sulit kalau misalnya orientasinya hanya finansial misalnya. Nanti kita akan jadi rapuh sekali ketika ada pihak lain yang mungkin menginginkan keberadaan kita di perusahaan mereka gitu, dengan iming-iming fasilitas itu, kita nggak kuat nanti imannya. Makanya memang harus kami berusaha, bukan berusaha lagi, sekarang kami sudah mulai menikmati bahwa ini bagian dari cara kami beribadah. Selama itu masih konsisten di koridor ya lanjut terus. Yang kami lakukan hari ini di Kampung Coklat mungkin hanya sebagian kecil dari sebuah pergerakan perekonomian di Indonesia. Tetapi saya melihat ada satu prinsip yang bisa diduplikasi, bisa dikembangkan dimanapun, betapa kita nanti bisa mengimplementasikan apa yang diajarkan agama, apa yang diajarkan Islam, apa yang diajarkan Rasulullah tentang bagaimana kita harus berusaha dan kemudian kita konsisten di dalamnya. Artinya begini, banyak orang yang kemudian ketika berusaha itu selalu apa istilahnya, gongsong itu apa ya, kayak menggebu-gebu, kemerungsung, menggebu-gebu ingin mendapatkan sesuatu yang akhirnya menjebakkan kita pada kapitalis. Ada banyak yang sekarang terjebak di situ. Sementara kita lupa bahwa kita harus selalu mendasarkan apa yang kita lakukan ini sebagai pijakan kita untuk beribadah itu tadi gitu. Tapi itu biarlah jadi ruhnya gitu. Meskipun secara permukaan kita terlihat sebagai sebuah perusahaan seperti yang di Kampung Coklat ini. Ya, intinya adalah kita harus banyak memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Artinya kalau kehadiran sebuah korporat itu mampu memberikan manfaat yang banyak, otomatis dia akan sukses dengan sendirinya. Sederhana saja. Yang penting 40 rumah ke utara tidak ada yang lapar, ke selatan, ke barat, ke timur nggak ada yang lapar. Itu target utama, ya udah itu aja dulu. Kalau kita sudah memenuhi target itu, Allah pasti akan memberikan target yang lebih besar. Berarti 400 rumah yang ke sana, 4.000 dan seterusnya. Itulah kalau kita niatkan visinya ke sana, saya yakin energi positif yang disiapkan Allah tidak akan pernah kurang untuk kita. Saya masih punya mimpi yang sangat besar, dan ini berangkat dari filosofi nama Kampung Coklat itu sendiri. Jadi Kampung Coklat itu prinsipnya adalah sebenarnya kita ingin memberikan manfaat untuk orang-orang sekampung. Tapi saya tidak ingin berhenti sampai di situ. Ini harus terus berkembang sampai kampung-kampung lain dapat manfaat dari kami. Jadi mungkin nanti akan kami ganti namanya jadi Kecamatan Coklat. Oh, karena kampung lain dapat manfaat dari kami. Ini terus berkembang sampai ada Kabupaten Coklat, sampai ada Provinsi Coklat. Dan mohon doa restunya sesuai dengan visi awal kami, Indonesia harus dikenal sebagai penghasil coklat, sehingga kami akan ada Republic of Coklat di Indonesia. Kami akan ke sana. Memang tidak mudah ya, artinya tidak mudah itu menjadi seorang direktur pengembangan bisnis yang notabene-nya kami juga bukan pemilik modal begitu ya. Artinya saya menjadi bagian dari perusahaan ini. Anggaplah saya itu karyawannya Pak Khalid kan seperti itu. Tantangannya yaitu tadi, banyak yang berusaha ngiming-ngimingi itu, geser sini loh, tak kasih tambahan ini loh, tak belikan ini loh. Ada yang seperti itu. Tapi kenapa kemudian kita menjadi konsisten, kita istiqomah di sini? Karena itu tadi, kalau kemudian manajemen itu dikelola dengan berangkat dari kekeluargaan. Jadi jenengan tidak akan melihat di Kampung Coklat ini yang kemudian orang harus feodal banget gitu ya. Seorang owner, direktur di bawahnya, manajer, itu feodal nggak akan ada temukan di sini. Di sini egaliter, jadi semuanya sama. Kita memiliki peluang yang sama untuk berkembang di sini. Nah, dari situlah akhirnya kami memiliki rasa bahwa terima kasih saya ini tidak cukup hanya dengan saya bekerja keras gitu, tapi harus ada loyalitas di dalamnya. Dan saya yakin persoalan nanti mau jadi apa, biar Allah aja yang menentukan itu. Yang penting hari ini saya melakukan hal yang benar, hal yang inovatif di tempat yang benar. Itu aja. Persoalan nanti saya mau jadi apa, wallahu alam.
Kalau kemudian seorang owner mampu mengorganize orang-orang di sekitarnya ini menjadi memiliki mental seperti itu, saya yakin perusahaan apapun akan bisa sukses. Karena kalau mau menghasilkan musik yang cantik, yang enak didengar, yang syahdu itu ya harus gitarisnya mainnya juga pas. Pas itu artinya nggak kurang, nggak lebih. Kelebihan dia dominan juga nggak baik. Drummer juga demikian, bassis juga demikian. Vokal sebagai penyuaranya juga harus demikian. Kalau kemudian ini kompak menjadi sebuah harmoni, kita bisa menikmatinya. Tapi bayangkan kalau semuanya pengennya dominan, tidak akan pernah ada yang namanya grup band yang keren. Tidak akan pernah ada perusahaan yang keren. Saya seperti itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.